Saudara-saudari terkasih, selamat Hari Kamis Putih. Mengapa Kamis Putih? Putih melambangkan cinta, kasih, dan kesucian. Sementara Kamis menunjuk pada hari Kamis, peringatan malam perjamuan terakhir Tuhan sebelum hari wafatnya. Kamis Putih atau Kamis Suci dalam bahasa Inggris, Holy Thursday, tapi juga disebut Maundy Thursday. Maundy berasal dari kata Latin mandatum. Sebab pada malam perjamuan terakhir, Yesus memberikan perintah baru. Dalam bahasa Latin disebut mandatum novum do vobis. Aku memberikan kepada kamu perintah yang baru. Sesungguhnya saudara-saudari terkasih, pada hari Kamis Putih, pada perjamuan malam terakhir, ada 3 hal penting yang dikemukakan Yesus. Pertama, ia memberikan sakramen Ekaristi. Kedua, dia memberikan sakramen imamat. Dan yang ketiga, mandatum novum, perintah untuk mengasihi, mencintai lewat pelayanan. Yesus memberikan sakramen Ekaristi. Malam itu, menjelang wafatnya, Yesus mengumpulkan sahabat-sahabatnya terkasih. Mereka berada bersama-sama dalam sebuah perjamuan. Siapa dari kita tidak senang berkumpul? Siapa dari kita tidak senang bersatu, apalagi dalam sebuah perjamuan? Yesus menjadi tuan rumahnya. Dan dalam perjamuan ini, dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan membagi-bagikan. Lalu dia berkata, inilah tubuhku. Makanlah dan minumlah. Dia berbuat yang sama dengan anggur. Inilah darahku yang ditumpahkan untukmu, untuk semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Yesus mewariskan kepada kita perjamuan Ekaristi. Sebuah perjamuan yang mengumpulkan semua umat Allah, semua putra-putri kesayangannya. Dan dalam Ekaristi ini Yesus memberikan sabdanya dari meja sabda. Yesus memberikan tubuh dan darahnya dari meja altar. Supaya manusia memperoleh kekuatan, kehidupan bagi jiwanya. Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa tubuh kita, badan kita membutuhkan makanan dan minuman. 4 sehat, 5 sempurna. Jika tidak, kita akan mati. Kita akan busuk, kita akan jadi mangsa cacing. Begitu juga dengan jiwa kita. Kita membutuhkan makanan rohani. Kita membutuhkan santapan rohani untuk jiwa kita. Dan Yesus berkata, akulah roti yang turun dari surga. Siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia akan memperoleh hidup kekal. Aku akan tinggal di dalam dia, dan dia akan tinggal di dalam aku. Maka Ekaristi adalah menjadi perjamuan di mana Tuhan masuk dalam hati kita dan kita berada di dalam Tuhan. Sabdanya, tubuh dan darahnya yang kita terima dalam Ekaristi memberikan jiwa kita kehidupan. Tanpa Ekaristi, tanpa roti dari surga, jiwa kita juga akan binasa, akan menjadi mangsa cacing-cacing di dalam neraka. Roti surgawi, roti para malaikat telah menjadi santapan manusia. Panis angelicus fit panis hominum. Carlo Acutis, santo milenial baru, berkata, perjamuan Ekaristi adalah jalan terpendek menuju perjamuan surgawi. Dan Ibu Teresa pernah diwawancarai oleh wartawan. Katanya, Mother, you are a giant. Engkau bagaikan raksasa. Why? Kata Ibu Teresa.
Engkau kuat, padahal engkau kurus kering kerempeng, bagaikan kolintang tubuhmu. Tapi engkau bisa mengangkat orang-orang dewasa yang sakit, yang hampir mati, dengan kedua tanganmu sendiri. Engkau mempunyai daya cinta yang begitu besar bagi sekian banyak orang sakit dan menderita. Apa jawaban Ibu Teresa? Oh, bukan saya yang raksasa, Ekaristilah yang raksasa. Dari sanalah aku menimba segala kekuatan rohani maupun jasmani. Pada malam Kamis Putih ini juga Yesus memberikan sakramen imamat. Tiada Ekaristi tanpa imam-imam. Tugas pertama imam adalah mewartakan sabda di dalam Ekaristi dan menghadirkan Kristus yang sungguh-sungguh hadir di dalam Ekaristi. Imam bertindak bagaikan Kristus sendiri, menghadirkan roti dan anggur yang berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, lambang kehadiran, lambang penyertaan, serta menjadi santapan jiwa bagi umat Allah. Para imam sangat penting untuk gereja. Karena itu, iblis mengincar para imam untuk menggoda, menipu, dan menjatuhkan mereka kapan saja dan di mana saja. Lihat, pada malam itu juga ketika sakramen Ekaristi baru dilembagakan, baru diciptakan, setan telah mempengaruhi dan menguasai Yudas. Ketika mereka berada bersama Yesus di Taman Getsemani, mereka digodai untuk tidur, untuk tidak peduli, untuk tidak berdoa bersama Yesus yang minta, berdoalah bersamaku, biar hanya 1 jam saja. Mereka memilih tidur, malas, tidak berbuat sesuatu. Dan malam itu juga, Petrus yang besar, Petrus yang kekar, jatuh dalam bisikan, dalam bujukan iblis, setan, untuk mengingkari, untuk menyangkal Tuhannya sendiri. Sampai saat ini, iblis akan terus mengincar para imam agar mereka bisa ditaklukkan. Iblis akan mengganggu para calon imam supaya mereka membatalkan niat-niat sucinya. Iblis akan membujuk keluarga-keluarga untuk tidak memberikan anak-anak mereka bagi sakramen imamat, bagi sakramen Ekaristi. Saudara-saudari, jangan biarkan gereja kekurangan imam. Doakan, support setiap imam yang ada. Jangan tambah ganggu, jangan tambah bingungkan, jangan tambah godain. Sebab sudah cukup iblis mengincar dan memangsai mereka, menjatuhkan mereka. Doronglah anak-anakmu agar berani menjadi alter Kristus, the living Christ. Dorong anak-anakmu untuk berani memberi diri seperti Kristus, diambil, diberkati, dipecahkan, dan dibagi-bagikan. Kalau toh kamu tidak mau menjadi imam, kalau toh kamu tidak mampu memberikan anak-anakmu, bantulah pendidikan para imam. Sokonglah, dukunglah pembinaan mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka di seminari, makan dan minum, perpustakaan dan aneka latihan dan pembinaan. Ada Gotaus, gerakan orang tua asuh untuk seminari. Berbagilah, dukunglah, bantulah pembinaan dan pendidikan calon imam di keuskupanmu, bahkan di gereja seluruh dunia. Adanya kami saat ini adalah berkat seminari, adalah berkat makanan dan minuman, adalah berkat gizi rohani jasmani, adalah berkat guru-guru yang baik untuk kami. Dukunglah, supportlah seminari-seminari kamu. Di Sulawesi Tengah, sambil bersyukur pada Tuhan, kita berharap kita akan bisa membuka
kelas persiapan atas, seminari-seminari untuk anak-anak tamat SMA. Semoga di Palolo, seminari Santo Mikael bisa segera dimulai. Tapi berikanlah anak-anak. Ketiga, Yesus memberikan perintah baru, mandatum novum, perintah cinta. Saling mengasihi satu sama lain, berlomba-lomba melayani satu sama lain dengan kerendahan hati seorang hamba. Yang bisa melayani hanyalah yang mencintai. Yang bisa melayani dan mencintai tulus hanyalah mereka yang rendah hati. Maka pada malam itu, Yesus yang adalah imam, nabi, raja, guru, dan gembala menanggalkan jubahnya. Jubah lambang martabat, jubah lambang harga diri, jubah lambang jabatannya dilepaskan. Dan dia mengambil sehelai kain yang biasa dipakai seorang hamba, lalu duduk bersujud membasuh kaki murid-muridnya tanpa pilih-pilih, termasuk yang akan mengkhianati, termasuk yang akan menyangkalnya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya yang paling kotor di tempat paling bawah, di tempat di mana tidak ada yang melihat dan memperhatikan. Dan Yesus melayani kendati ditolak oleh Petrus. Saudara-saudari, teman-teman yang terkasih, budak-budak itu ada dua level di zaman Yesus. Level yang agak tinggi yaitu budak-budak yang melayani di rumah, makanan, minuman, pakaian, kebutuhan tuan nyonyanya. Sementara yang level paling rendah adalah mereka yang menjadi hamba, tukang basuh kaki tamu-tamu, tukang basuh kaki tuan dan nyonyanya. Dan Yesus mengambil bentuk hamba yang paling rendah yang membasuh kaki murid-muridnya. Dengan ini Yesus mau mengatakan, sebagaimana aku guru, imam dan Tuhanmu, melayani kamu, mencintai kamu, hendaklah kamu melayani satu sama lain. Hendaklah kamu mencintai satu sama lain. Bagaikan seorang hamba, bagaikan seorang pelayan, bagaikan seorang yang rendah hati. Dunia sekarang lebih suka memerintah, menguasai, mengatur. Orang-orang sekarang lebih suka berkuasa. Dunia yang sama ini membutuhkan pengikut-pengikut Kristus yang mencintai, yang melayani dengan rendah hati, menghadirkan cinta, menghadirkan kabar gembira, menghadirkan kebaikan di mana saja mereka berada. Santo Fransiskus Assisi berkata, "Aku hanyalah hamba Allah dan hambamu juga." Saudara-saudariku, sama umat beriman yang terkasih, malam ini mari kita mohon Yesus, basuhlah kami, basuhlah hati, jiwa, dan raga kami dari segala kekotoran, segala keangkuhan, dari segala kesombongan. Dan berilah kami hati seorang hamba yang menghadirkan cinta, menghadirkan pelayanan, menghadirkan kasih. Semoga hati kami bersih untuk melayani, mencintai, dan menjadi hamba yang rendah hati. Untuk pergi berkeliling berbuat baik, menghadirkan cinta Tuhan. Lewat Ekaristi, lewat para imam, dan lewat tugas pelayanan kita dalam keluarga, dalam gereja, dan dalam masyarakat. Perintah-perintah, harapan-harapan, permintaan-permintaan Tuhan yang kita dengarkan malam ini, beratkah? Tidak. Tidak. Di mana ada cinta, tidak ada yang berat. Sebab cinta mengalahkan segalanya,
cinta melaksanakan segalanya. Dan di mana ada cinta, di sana Allah hadir. Hadirkanlah Allah yang adalah cinta dimanapun engkau berada, lewat apapun yang engkau lakukan. Dari bumi Tadulako Palu kami mengucapkan selamat pesta Hari Kamis Putih. Nosa Barara, Nosa Batutu. Kita semua bersaudara, kita semua bersatu dalam nada dasar C, nada dasar cinta. Cinta Tuhan melimpah padamu.